Kita lanjut lagi menguak lokasi yang dipakai wisata ya. Tadi tuh ada siang tuh ada bos wisata kesini. Ternyata beliau tuh membuka tempat pariwisata ya. Dan tempat hiburannya, tempat wisatanya tuh memang boleh dibilang sudah terbengkalai ya, sudah terbengkalai parah gitu. Dan tidak ada orang satupun. Jadi orang nggak ada yang main ke situ satupun. Ya akhirnya tempat wisata itu jadi serem, jadi angker karena memang tidak ada orang yang ke situ lagi. Nah, kalau dulu tempat wisata itu sempat viral, bahkan saya juga pernah main ke situ satu kali. Sempat viral tempat wisata itu, saya pernah masuk ke situ satu kali. Nah, di situ sama keluarga, sama anak. Tapi nggak taunya ownernya datang ke sini. Kenapa? Katanya sudah nggak buka lagi. Sudah 1 tahun ini katanya. Kasihan. Dan akhirnya saya dibawa ke sana, diajak ke sana, lalu survei. Memang sudah terbengkalai banget, Nah, di sana saya menemukan suatu kekuatan yang memang negatif ya. Ada beberapa titik saat itu. Ada beberapa titik. Lalu setelah kita peta untuk nanti pengusiran, karena belum kita selesaikan saat itu karena waktunya kurang tepat ya. Waktunya belum tepat karena itu lahannya kan luas sekali. Lahannya luas, jadi mereka tuh banyak, ada beberapa kelompok. Nah, waktu itu saya belum siap untuk menghadapinya. Mungkin baru minggu depan baru saya proses. Sebelum diproses, saya ingin coba cari tahu dulu ya. Karena kata si bosnya itu, coba cari tahu deh, pengen tahu sebetulnya ada apa. Gitu. Karena kalau saya lihat di situ memang ada beberapa titik lokasi yang dimana itu tempat tinggal mereka ternyata. Tapi nanti kita lihat aja ya, supaya lebih lengkapnya nanti kita tanya, kita undang, kita hadirkan makhluk gaib yang ada di sana gitu. Kenapa kemarin nggak langsung diselesaikan? Alasannya apa? Alasannya waktunya kurang tepat. Waktunya kurang tepat, kalau dipaksakan itu akan sia-sia. Nanti setelah diusir mereka akan datang lagi. Nah, jadi kita menghindari hal seperti itu, kerja 2 kali. Jadi menghindari hal seperti itu, 1 kali kerja selesai, mudah-mudahan ya. Jadi menghindari hal itu, kita hitung dulu berangkat gitu. Mungkin minggu depan baru kita berangkat, kita selesaikan tugas kita. Sebelum selesaikan kita coba cari tahu sebetulnya apa yang ada di situ. Sampai-sampai orang ribuan ya, tadinya ribuan yang berkunjung ke wisata itu, sekarang nggak ada satupun. Padahal persaingan di situ nggak ada. Apakah orangnya udah bosan wisata? Nggak mungkin. Jadi intinya, usaha apapun itu tetap mengandung resiko dan berhubungan dengan hal-hal gaib. Kenapa? Karena makhluk gaib itu bisa memunculkan aura negatif di lingkungan itu. Nah, itu yang jadi penyebab usaha kita kadang-kadang dropnya kaget. Yang tadinya pendapatan 1 juta tiba-tiba 500 gitu. Dropnya tuh kaget banget. Nah, dropnya tiba-tiba drastis. Nah, jadi bisa nggak makhluk gaib mengerjakan hal itu? Bisa, sangat bisa, karena bangsa jin itu bisa menebarkan aura negatif di lingkungannya yang dia tempati atau di lingkungan yang dia ingin rusak. Nah, hubungannya apa dengan manusia? Ketika bangsa jin melepaskan energinya, melepaskan kekuatannya, kekuatan negatifnya disebarkan, maka manusia akan merasa nggak nyaman, nggak betah, merasa nggak tenang, merasa ragu, merasa nggak suka, merasa nggak feeling, merasa nggak punya rasa. Gitu. Jadi mereka akan sungkan atau akan kagok untuk berhenti di tempat itu, kagok. Mereka merasa ragu-ragu kalau mau beli ke tempat itu, akhirnya beli ke tempat yang lain. Padahal lebih dekat ke tempat kita loh, lebih dekat ke tempat kita, tapi belanjanya ke tempat orang lain. Nah, kenapa? Karena tempat kitanya
hawanya tuh nggak enak, nggak nyaman hawanya. Karena hawanya nggak nyaman, lokasi usaha kita, maka akan banyak menyebabkan hal-hal yang merugikan kita. Salah satu contoh, jika kita berjualan, maka pembeli akan melewati kita terus. Nah, kalau kita usaha di kantor, maka banyak nanti karyawan-karyawan galau, mudah korupsi, mudah karyawan berbuat curang, mudah berbuat kesalahan, dan lagi banyak lain lagi yang mengganggu pikiran-pikiran pekerja karyawan. Jadi dunia usaha itu memang tidak semudah itu. Tetap ada kaitannya dengan hal-hal gaib gitu. Kita percaya atau nggak percaya, itu tetap ada kaitannya. Meskipun kita nggak percaya dengan hal-hal gaib, tapi ternyata akan selalu berkaitan dengan hal gaib. Manusia yang hidup, ya, manusia yang hidup akan selalu berkaitan dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal mistik. Meskipun dia nggak percaya, tetap akan ada kaitannya. Atau akan terlibat. Hal gaib itu akan terlibat. Baik, kita coba cari tahu melalui mediator. Mudah-mudahan menemukan sesuatu jawaban yang memuaskan sebelum kita proses minggu depan. Nah, cuman saat diproses kita nggak shooting ya, karena nggak boleh sama si bosnya. Jangan diambil gambar kata si bosnya. Jadi ya kita nggak shooting. Tapi kita shootingnya di sini aja. Nih harinya capek. Oh iya, informasi yang mau silaturahmi datang ke sini, yang mau berobat datang ke sini silahkan. Sekarang ditambah lagi jadwalnya. Hari Jumat juga buka ya. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Tapi jam 8 pagi sudah di sini ya. Jam 8 pagi sudah di sini. Gitu. Hari Senin sampai hari Jumat jadwalnya sekarang. Jam 8 pagi sudah di sini. Jadi lebih baik saudara nginep di sini nggak apa-apa, nginep aja, banyak ruangan kosong. Nggak usah nginep-nginep di luar, di sini ruangan banyak yang kosong kok. Gitu, aula kosong, di atas di aula kosong. Nah, kalau mau datang hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Kalau untuk berobat ya, konsultasi, berobat dan lain-lain hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi kalau mau belajar, datang hari apapun boleh kalau mau belajar. Ya udah, biar nggak kemalaman, keburu ngantuk. Ini udah jam 1 malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Lagi apa kamu? Kaget dia tadi. Gerubah-gerubah. Assalamualaikum. Selamat malam. Doang. Doang. Lagi apa? Kamu lagi apa? Lagi kejar-kejaran. Kejar-kejaran? Iya. Ngapain kejar-kejaran di situ? Itu bukan tempat bermain kalian kok. Itu tempat kami. Iya, itu tempat kamu, tapi di dunia kami itu tempat kami loh. Aku tidak peduli. Itu tempat kami. Tempat bermain kami dari dulu. Sebelum manusia. Saya mau tahu. Kaki di tempat itu. Kamu lagi kejar-kejaran apa? Lagi ngejar apa? Teman-temanku Kenapa ngejar? lagi main saja. Raja kamu siapa? Ada di situ nggak? Ada. Saya mau ngobrol sama raja kamu. Panggil saja sendiri. Aku tidak berani. Lah tadi saya manggil dia, kamu yang masuk. Malah Aku nyamper yang kamu. tarik. Ya udah, sampein sana. Suruh teman kamu bilang ke teman kamu tuh. Tidak ada yang berani. Panggil saja namanya. Siapa nama rajanya? Kilawung. Kilobong. Kilobong.
naon. Aing datang. Ayah naon. Kamu ngapain ada kerajaan, buka kerajaan di situ? Disuruh siapa? Heula aing di dia. Eta pertempatan heula aing. Hula aing. Heh, Lah, tidak ada hula aing. naon si lain ganggu ke wilayah aing. Kamu pindah. Manusia merusak. Kamu pindah. Tidak bisa. Enggak. Sangat bisa. Sangat bisa pindah. Tidak. Sangat bisa pindah. Tidak. Pindah. Tidak. Pindah. Harusnya manusia Kamu lah. pindah. Karena kamu sudah mengganggu manusia. Ya tidak. Bukan nggak boleh tinggal di situ. Kamu boleh tinggal di situ, tapi jangan ganggu manusia. Tidak. Kamu diam di alam Kau kamu. tidak tahu asal usulnya tempat itu. Memang apa asal usulnya, ada apa? Itu sudah menjadi kerajaanku Iya. dari dulu sebelum manusia merusak tempat itu. Manusia bukan merusak. Bukan batu-batu di tempat itu. Batu memang itu untuk manusia juga, bukan untuk kalian aja. Kalian di alam kalian. Tempat kerajaanku bertempat tinggal di batu itu dan kalian menghancurkan tempat batu itu. Kan sudah permisi, Aku kenapa tidak kalian nggak terima. pergi? Kan sudah permisi dulu Tidak sudah. ada. Ada, sudah. Kenapa kalian nggak pergi? Sudah permisi. Tidak. Kalian yang salah. Aku tidak suka. Sama aku juga nggak suka. Kegandengan manusia. Kegandengan. Kalau kegandengan kenapa nggak pergi, nggak pindah? Ayo. Karena itu sudah menjadi tempatku. Gara-gara kalian tidak ada sekarang manusia yang datang memujaku di tempat itu. Kurang ajar kalian. Ya tempat itu bukan untuk pemujaan, untuk Manusia hiburan, untuk bermain yang kok. memujaku sekarang ketakutan karena adanya kalian. Syukur kalau gitu. Karena kamu salah. Ingat ya, meskipun itu tempat tinggal kamu lebih dulu, tapi bangsa manusia berhak menempati semua Tidak yang ada berhak. di bumi ini. Tidak berhak. Berhak. Harusnya kalian pindah dari tempat itu. Jangan menginjakan Harusnya kaki lagi di kamu. tempat itu. Kamu Karena punya itu milik alam kami. sendiri. Kamu punya alam sendiri, kenapa nggak tinggal di alam kamu? Kenapa masuk ke alam manusia? Batu ada di alam manusia. Nggak ada salahnya manusia memakai batu. Yang salah kamu. Kenapa dipermasalahkan benda yang ada di alam Untuk manusia? memudahkan manusia pemujaku. Kalau gitu jin ketombe kamu ternyata. Jin ketombe harus digeprek. Memang di situ terdapat keindahan alam yang luar biasa. Iya, itu wilayah manusia. Menenangkan pikiran untuk melakukan pemujaan di sana sangatlah sempurna. Sempurna. Rokok kali sempurna. Tuh promosi ke dia tuh tukang rokok sempurna. Tempat itu memang ada di alam manusia, jadi kamu jangan ganggu manusia, oke? Tidak. Itu sudah menjadi milikku. Harusnya manusia tidak datang ke tempat itu, mencari tempat yang lain. Buktinya apa kalau itu milik sudah kamu? jauh dari pemukiman manusia. Buktinya Aku tidak apa? bertempat tinggal di tempat pinggiran manusia, tapi kenapa kalian tetap merusak alam itu, tempat kami, kerajaanku di sana? Kan masih banyak tempat. Terus itu bukan wilayah alam gaib, itu wilayah alam manusia. Sudah kukatakan itu sebagai sarana untuk mempermudah manusia pemujaku. Ya kamu jangan begitu. Kalau kamu ada yang memuja, berarti kamu merugikan banyak orang yang tidak tahu. Aku tidak merugikan, justru aku menguntungkan bagi para pemujaku, karena akulah sang pemberi ataupun sang penolong bagi mereka. Menolong tapi kamu merusak yang lain. Aku tidak pernah merusak alam, tapi kenapa bangsa manusia sendiri yang merusak alam di sekitar situ? Bukan merusak alam, itu tempat bermain namanya. Pemandangan Batu-batu alam. yang sudah ada dari dulu
kenapa kalian rusak sedemikian rupa sehingga bentuknya sekarang menjadi aneh-aneh lagi. Ya biarin, batu itu punya manusia bukan punyamu kok. Kalau batu itu ada di alam kamu ya silahkan. Batunya di alam manusia ya dipakai manusia. Ya, harusnya batu tetap dibiarkan secara alami, bentuknya tidak pernah dirubah. Tapi Hubungannya apa sama kamu batu dengan karena kamu? batu itu tempatlah kerajaanku. Tempat Aku kerajaan. tidak suka batu itu diubah-ubah bentuknya. Yang salah kamu, kenapa tinggal di alam manusia? Yang salah manusia, aku sudah bertempat tinggal jauh dari pemukiman manusia. Ya kamu yang salah, kamu kenapa nggak di alam gaib, kenapa di alam manusia? Batu itu ada di alam manusia. Yang salah kamu. Sekarang begini saja, Apa? aku berikan batu itu, tapi Nggak usah diberikan, itu memang punya kami. Semua benda yang ada di bumi ini punya manusia. manusia memang serakah. Bukan serakah. Harus menjadi milik kalian semua. Yang serakah Tidak kamu. Seperti itu, alam itu diciptakan bukan hanya untuk bangsa manusia. Ada bangsaku juga. Bangsa kamu ya di alam kamu, ngaco kamu. Kamu bukan manusia, kamu jin. Ya di alam kamu, jangan di Aku alam tidak manusia. peduli. Alam bagiku hanyalah sebuah. Coba apa? Kamu yang serakah ngomong ke manusia serakah. Kamu masuk di alam manusia bilang manusia serakah. Yang serakah ya kamu. Kamu punya alam, kenapa ke manusia? Aku sudah diberi kebebasan untuk bertempat tinggal di mana saja sesuai keinginanku atas perintah. Ya itu alam manusia ya pasti dipakai manusia. Begitu ya. Ya, Alam manusia pasti dipakai manusia. aku tidak suka karena gara-gara kalian pemujaku sekarang berpindah. Ketakutan, tidak ada yang datang membawa persembahan lagi kepadaku. Ya syukur kalau gitu, alhamdulillah syukur. Ada berapa kerajaan di situ? Semuanya 4. Kerajaan Kera, kerajaan Babi, dan kerajaanku yang satunya. Kerajaan. Kerajaan apa? Aku tidak mengenalnya. Nanti semua Mereka kerajaan. semua tidak suka kehadiran manusia-manusia pengganggu. Karena semua di sana memiliki pemuja. Oh jadi setiap kerajaan kamu Ya, punya kecuali hubungan satu dengan manusia? kerajaan itu yang memang malah membantu mengusir, sama sepertimu. Berarti ada yang positif di situ, benar prediksi saya. Nanti yang positif ini yang akan mendobrak Kerajaan mereka. yang kurang ajar memang itu. Setiap manusia yang datang ingin memuja ke tempatku selalu disesatkan oleh kerajaan itu. Bukan disesatkan, kamu yang menyesatkan manusia. Tapi ya manusianya memang tersesat ya, terserah ya. Karena memang manusianya yang tersesat. Jadi ada 3 kerajaan dan kamu berhubungan dengan manusia ya berarti ya. Kamu punya berapa pasukan? 400.000 ke. Oh kamu punya 400.000 pasukan. Ya, Terus yang 2 kerajaan itu? aku tidak pernah menghitungnya. Perkiraan kamu ada berapa mereka? Kekuatan mereka? Ada ya, mungkin 30.000. Bahkan ada yang lebih dari ke pasukanku. 30.000 sedikit amat. Punya kamu 300 berapa tadi? Jangan remehkan. Punya 300.000. Pasukan yang sedikit. Karena kekuatannya mampu dibandingkan dengan para pasukanku. Apa? Kok dalam? Oh 30.000 sedikit. Kamu 400.000 tadi. Banyak banget. Kekuatannya setara dengan kerajaanku. Oh Remehkan. Itulah kerajaan para Kera. 30.000 sebanding dengan 400.000. Wow, luar biasa kerajaan itu. Ada yang unik ya. Memang rajanya itu dari mana? Kera Putih. Kera Putih. Kenapa dia bisa ada di situ? Dia memang lebih sedikit waktunya dibandingkan aku yang bertempat tinggal lebih lama di sana. Dia pendatang
Entah dari mana datangnya, asalnya. Tapi kuat sekali. Ya, aku pernah mencoba mengusir kerajaan itu tapi tidak sanggup. Malah nggak kuat. Akhirnya mereka mendirikan kerajaan di situ juga. Iya, dan kekuatan rajanya jauh di atasku. Mereka juga berusaha mengusir manusia. Mereka berusaha mengusir manusia juga. Iya. Sama berarti ya? Iya, karena ada kegiatan manusia sekarang malah merusak tatanan kerajaan-kerajaan kami di sana. Dan sekarang yang bersuka cita adalah kerajaan yang membantu mengusir para pemujaku itu. Sekarang mereka berbahagia, tertawa, mentertawakan kami semua. Karena sekarang tidak ada pemuja lagi. Nggak ada lagi pemuja. Memang dia ada yang memuja juga, yang kera itu manusia. Iya, yang kera memang ada yang memuja. Yang membantu mengusir itu. Aku tidak mengenal kerajaan apa mereka, tapi kekuatannya luar biasa. 30.000 sebanding dengan 400.000 itu kerajaan kera itu luar biasa powernya. Jika kau ingin mengusir kami semua dari sana, jangan remehkan kekuatan para kera itu. Mungkin kau bisa mati oleh mereka. Kau memang, aku tidak sanggup melawanmu, tapi mereka pasti akan sanggup membinasakanmu. Ya saya kan nggak mengusir kalian. Kemarin cuman main aja kan. Tapi dengan caramu yang seperti ini seolah-olah kau ingin mengusir kami dari tempat itu. Iya memang ingin mengusir kalian karena kalian merusak, mengganggu, menakut-nakuti manusia. Jika kau mampu mengalahkan para kera itu, kau pasti akan mati di tangan mereka. Iya kemarin memang saya sampai pusing di sana kelayangan. Kau yang kemarin coba memasuki pintu kerajaan kera, kau tidak menyadari itu. Kau bahkan saat itu terpental beberapa langkah ke belakang. Itulah para prajurit mereka yang melakukannya. Itu baru sekelas prajurit, belum rajanya yang keluar. Berarti kamu ada di situ waktu? Iya, aku melihat semua. Ketahuan. Karena itulah aku tahu. Ya. Tujuanmu ingin mengusir kami semua dari tempat itu. Wah, ngintip kamu berarti. Kamu ngintip saya berarti kalau gitu. Aduh. Aku memang tidak berani melawanmu karena aku tahu batasan dari kekuatanku sampai mana. Kenapa kamu nggak lawan aja siluman kera? Kamu jumlahnya banyak. Tinggal naikkan. Sudah aku katakan, aku tidak sanggup melawan rajanya itu. Kan gini. Bahkan para prajuritku saja semuanya kewalahan melawan pasukan yang sedikit itu. Tapi gini, prajurit kalian kekuatannya terbatas sehingga bisa sama dengan mereka. Dari segi kekuatan terbatas. Sudah aku coba, aku kalah semua. Iya, karena beda ilmunya, beda kekuatan ilmunya. Sudah jelas ilmu mereka lebih tinggi dari prajuritku. Tapi jumlah lebih banyak kalian. Jumlah jadi tidak menjadi jaminan untuk memenangi sebuah peperangan. Ada. Kamu harus meningkatkan kekuatan. Kuncinya apa? Untuk meningkatkan sumber kekuatan dari kami semua. Jadi caranya, kamu sudah menang dalam jumlah, tetapi kalah dalam kekuatan. Iya. Nah, jelas. Caranya kamu menambah kekuatan ilmunya. Maka mereka pasti kalah kalau aku saja sendiri tidak bisa menambah ilmu itu, kekuatan itu aku tidak sanggup. Bisa. Bagaimana caranya aku? Ya kamu nggak belajar. Kekuatan para prajuritku itu. Kalian nggak belajar ya nggak bisa ningkatin. Coba semua prajurit itu ditingkatkan kemampuannya,
maka mereka sudah jelas kalah karena jumlah lebih banyak kalian. Kau ngomong seenteng itu, tapi untuk mencari ilmu itu sangatlah sulit. Apalagi untuk memenangkan sebuah peperangan itu cukup sulit. Ilmu tidak bisa dicari seenaknya saja ataupun semudah yang kau ucapkan. Iya. Ya tinggal keinginan kamu belajar, tingkatkan. Aku tidak ingin belajar, yang aku inginkan menaklukkan kerajaan Kera itu. Ya menaklukkan itu kan dengan memperluas kekuasaanku yang dulu kembali lagi ke tanganku. Menaklukkan itu kan dengan kekuatan ilmu. Kalau nggak ada kekuatan, naklukinya gimana? Kan membingungkan ya. Sekarang begini saja, kau bilang seperti itu sangatlah mudah untuk membuatku percaya akan perkataanmu itu. Sekarang buktikan yang ringan saja, dobrak pintu gerbang kerajaan Kera itu saja. Kan kemarin gue mental sampai 2 kali. Lu ngelihat kemarin. Kemarin kamu ngelihat saya terpental 2 kali. Itu ibarat anak kecil dan mereka adalah raksasanya. Aku bisa diinjak kapanpun oleh mereka. Bahkan kerajaanku bisa diluluhlantahkan oleh mereka kapan saja, tapi mereka bisa memberi kesempatan kepadaku. kalau kamu mau tahu, kemarin itu strategi saya. Jadi ketika saya terpental, saya pulang. Jadi mereka menganggap saya sudah kalah dan tidak akan datang lagi. Itu strategi namanya. Aku tidak peduli dengan cara apa kau ingin menghancurkan kerajaan itu, tapi karena kau ingin bermusuhan dengan kerajaan Kera itu, aku mendukungmu sepenuhnya. Tapi kamu juga nggak boleh tinggal di situ. Tidak bisa. Kau mengusir kerajaan Kera itu, dan sebaliknya imbalan semua kekuasaanku kembali lagi ke tanganku. Ya, kalau gitu saya yang nyuruh Raja Kera aja buat ngusir kalian. Tidak. Mending mana? Tidak boleh. Mending kamu yang ngusir mereka apa mending mereka yang ngusir kamu? Aku tidak mampu mengusirnya. Aku mengutusmu saja untuk mengusir mereka. Anjir, mengutus. Gak mengutus ya. Ya gini aja. Kamu mau menang gak melawan kelompok mereka? Sangat mau. Kalau kamu mau menang ada syaratnya. Kamu tinggalkan tempat itu. Kamu bisa mengusir 2 kerajaan itu. Percuma aku mengusir mereka jika aku tidak bertempat tinggal lagi di tempat itu. Ya nggak percuma. Untuk apa? Kamu bisa mendirikan kerajaan yang lebih besar. Tidak bisa. Yang lebih aman. Memangnya sangat mudah untuk mendirikan sebuah kerajaan itu cukup sulit. Mudah karena memindahkan para prajuritku, rakyat-rakyatku. Mudah karena kualitas kalian sudah naik. Jadi kalian dimanapun akan diikuti banyak pengikut nanti. Karena sudah naik kemampuan, akan terkenal, banyak yang tahu bangsa jin. Kamu bisa mengalahkan begini dia. Saja. Baiklah, aku akan membantumu untuk mengusir kerajaan Kera itu. Keuntungannya banyak. Dengan perjanjiannya, aku mau meninggalkan tempat itu asalkan kau beri tempatku yang layak. Ya kamu nyari sendiri. Tidak mau. Ya Cuma ngapain? saja jika kau cari sendiri. Ya nyari sendiri, kamu di situ tinggal sendiri. Kamu udah bisa ngalahin kerajaan mereka, itu udah terkenal, masuk infotainment nanti kamu. Udah terkenal tuh, masuk iklan. Oleh bangsaku. Ya pasti. Wah, kerajaan memang kamu. Bisa sekenal itu. Mereka pasti semua akan tahu. Kan mereka tahu. Kan bangsa mereka tahu, bangsa kamu tahu kalau kamu kalah sama mereka. Tiba-tiba menang kan mereka juga tahu nanti. Wah, kok jadi menang gitu. Udah pasti itu. Banyak nanti yang mengikuti kalian, yang tadinya menghina. Ya iya, untung. Aku dikalahkan. Kerajaan-kerajaan yang lain bisa mengetahuinya. Iya kan kalian dihina. Apalagi jika aku mengalahkan kerajaan Kera itu, yang lain pasti akan takut kepadaku. Nah itu keuntungannya lebih banyak. Ngapain gue harus repot? Aku setuju denganmu.
Aku setuju denganmu. Aduh. Baiklah, sekarang begini saja perjanjiannya. Kau bantu aku untuk menaklukkan kerajaan Kera itu. Aku akan angkat kaki dari tempat itu. Enggak, sekarang menjual mahal. Tadi udah ditawarin, so nggak mau lu. Wani piro. Tadi udah ditawarin jual mahal ya, sekarang minta. Karena tadi aku tidak tahu keuntungannya bagiku apa. Ya Sekarang banyak, aku aduh. sudah tahu keuntungannya. Pasti aku akan dikenal raja yang hebat. Nah, ya iya itu. Itu keuntungan buat kamu. Bagus. Sekarang mau tidak perjanjian itu kepadaku? Mau, tapi saya mau tahu, kamu kan pernah bertempur dengan rajanya. Ya. Kamu dikalahkan oleh apa saat itu? Kau, Raja Kera Putih itu memakai sebuah mahkota. Terus? Dan mahkota itu memancarkan sebuah cahaya yang mampu menembus tubuhku. Pantulan dari cahaya itu, jika digunakan kekuatannya secara sempurna, pasti akan meluluhlantahkan kerajaanku dengan sekedip mata. Di samping itu, Raja Kera itu memiliki sebuah ajian. Yang mampu mengendalikan petir. Lalu kamu kalah sama membuat tubuhku hangus terbakar oleh petir itu. Sebetulnya kekuatannya cuma 2 itu, tapi untuk menghadapinya tidak bisa dianggap remeh. Ya. Terus kalau kerajaan yang satunya? Yang satunya itu tidak seberapa, sama dengan kerajaanku ditaklukkan oleh Raja Kera itu. Tapi yang aku membuat heran, yang membantu manusia mengusir para pemujaku kerajaan itu tidak dikalahkan oleh Raja Kera itu. Aku tidak tahu mereka memiliki kekuatan apa, tapi kerajaan itu mampu menandingi Raja Kera Putih itu. Entah dia memakai ajian apa, tapi ketika ajian kera itu digunakan melawan kerajaan itu, tidak berguna sama sekali. Memang seperti apa mereka cara upacara ibadahnya? Iya, hanya seperti ini. Oh, berarti dari kalangan jin muslim Hanya itu. seperti ini gerakannya. Ya, itu kerajaan. Tapi aku tidak tahu mereka menggunakan ajian apa yang seperti itu. Aku baru melihatnya. Semua ajian dengan melakukan gerakan-gerakan itu. Ketika ajian Raja Kera itu dipantulkan kepada mereka yang melakukan gerakan itu, tidak ada yang mempan sama sekali. Itu jin Islam. Aku heran. Kerajaan jin Islam itu. Bahkan ketika seperti ini, jarinya ditelunjukkan seperti ini, itu sebuah cahaya yang sangat menyinari, menyilauhi. Bahkan Raja Keras Putih sekalipun tidak bisa melihat mereka karena cahaya itu. Aku heran. Nggak bisa ngelihat mereka. Ya. Begitu berarti. Jadi kalau begitu, kapan kamu mau ke sana? Jika kau ingin membantuku, jangan terlalu lama. Lebih cepat lebih baik, karena aku ingin mengalahkan dan aku ingin terkenal oleh para raja-raja yang lain, sehingga mereka tidak mentertawakanku lagi. Sudah lama aku ingin mengalahkan Raja Kera itu, tapi aku tidak sanggup. Sekarang gini aja, kamu nanti siapkan prajurit kamu yang paling nggak bisa apa-apa.
sama siapkan panglima tempurmu yang terhebat. Paling tidak bisa apa-apa prajuritku itu adalah anakku sendiri. Aduh, Dia menyakitkan. paling bodoh di antara para prajurit yang lain. Bahkan untuk menggunakan kekuatan yang paling dasar saja dia tidak mampu. Paling bodoh dia. Tapi kan anakmu. Terus siapkan panglima yang paling hebat. Dia ada. Ada. Sudah siap ya. Ya udah, kamu berjabat tangan sama saya. Untuk apa? Tadi katanya mau menambah kekuatan. Baiklah. Seperti apa? Begini. Ini hitung-hitungannya gimana ini? Waduh. Baiklah. Sebelum melakukan itu, Hah. aku akan melakukan perjanjian terhadapmu. Udah. Jika aku mampu, kamu mampu membuatku mengalahkan Raja Kera itu, aku saat itu juga masih akan angkat kaki dari tempat itu. Dan itu menjadi milik kamu semua. Aku akan memberikan padamu. Aku tidak akan pernah datang lagi ke tempat itu. Kamu jangan tinggal di wilayah manusia lagi ya. Tidak, Cari yang tidak tidak. dijamah manusia. Aku akan pindah lagi dan membuat kerajaan yang baru. Iya. Ya udah, pegang tangan saya. Seperti apa? Pegang aja ke sini. Pegang ke sini. Anakku yang paling bodoh mengalahkan ke prajurit kera itu satu. Panglimanya suruh lawan. Kenapa kamu senang? Anakmu pinter kan, nggak bodoh kan? Anaknya bodoh banget. Si bodoh mengalahkan prajurit kera itu satu. Nah. Emang ada yang lewat ke situ prajurit keranya? Ya, Tesnya ke panglima kamu dulu, jangan ke sana dulu. Biarkan mereka yang lewat, jangan diganggu. nah, tapi sama saja itu. Nanti keburu, Prajuritnya. iya nanti keburu rusuh, harus pakai strategi. Suruh latihan sama panglima yang terkuat di tempat kamu dulu. Baik. Coba tes, suruh Berapa dia. lama waktunya? Ya coba disuruh sekarang, coba suruh lawan panglimamu. Ya. Jadi prajurit kera ada yang lewat ke situ langsung ditarik, langsung dihajar sama anaknya. Wah kacau ini, langsung ugal-ugalan itu. Langsung ugal-ugalan nih. Koboi jalanan jadi. Hantam. Terus. Main hantam aja. Bahaya ini. Kakinya. Jangan Terus. jangan dimusnahkan, itu panglima kamu ntar kehilangan. Oh, iya, lupa. Parah. Ya. Aduh parah ini. Aku lupa. Aduh. Saking senangnya si bodoh mampu ya. Terus Kacau ini. berangkatnya pelan-pelan ya. Raja kayak gini rusak ini. Alam dunia rusak kalau raja kayak gini. Kacau kamu. Kepalanya dari atas. Iya. Terus. Ya habis panglima kamu nanti musnah, nggak ada yang. Terus. Gak apa-apa. Kan ada si bodoh. Parah. Ya nanti kamu andalannya siapa? Nanti si panglima itu dinaikkan Oh, lagi. iya. Tidak ada yang mengatur prajurit ya. Iya lupa. Dah. Ya, dah. Sudah. Nah, Menang lagi. Si bodoh menang lagi. itu
Coba kamu pikirkan, panglimamu dengan anakmu jauh nggak? Wah, jauh. Si bodoh sekarang bisa ngeluarin dus. Aku senang si bodoh. Ya. Nanti semua prajurit kamu seperti itu semua naiknya. Si bodoh saja bisa mengalahkan panglimaku. Apalagi panglima jika diajarkan, itu lebih dahsyat lagi. Nah, begitu makanya jangan dikalahkan. Tapi Waduh, sebelum kamu. panglima aku dulu yang belajar. Iya, kalau kamu sudah kan, tinggal pakai aja kalau kamu. Sekarang kamu Karena pindahkan. tidak bisa, panglima bisa. Kamu pindahkan. Aku yang dihajar. Dengarkan dulu makanya. Kamu pindahkan ke semua prajurit dan panglima kamu. Tapi untuk Ya kamu sudah punya. Aduh, ini raja kamu kayak gimana? Kacau. ya maklum, saking senangnya anakku yang paling bodoh itu Kan tadi saya pindahkan ke kamu, terus ke anakmu. Jadi kamu pindahkan semua ke prajuritmu. Ya. Nanti kalau sudah beres, Jadi semua setara ya. kalau sudah beres lawan semua. Tinggal lawan aja ke sana. Tapi itu prajurit sekera itu, kepalanya putus. Angus dia dibakar oleh si bodoh. Panglima saja jika tidak diberhentikan, wah, akan hancur badannya. Kalau hancur, memang. nanti Iya. kamu punya siapa nih yang diandalkan? Nanti dia berlipat-lipat Untung naik. aku keburu diingatkan olehmu. Jika tidak, wah, Ya nggak ada repot andalan. juga aku Ya iyalah. mengatur para prajuritku itu. Sok sekarang pindahin ke panglima kamu, Baiklah. ke semua prajuritmu. 400.000 ya. Udah kalah jauh itu kerajaan Kera. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu, sambil kita bercerita ya. Jadi memang bangsa jin itu ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis makhluk, kerajaan ular, kerajaan kera, kerajaan babi ngepet ya. Banyak sekali kerajaan-kerajaan di alam jin. Gitu. Dan salah satu yang terkuat di tempat yang akan kita netralkan, ternyata ada kerajaan kera yang cukup kuat di sana. Jadi saya memang kemarin ke sana, lalu kita pakai strategi supaya tidak rusuh atau tidak tercium oleh mereka. Jadi kemarin saya pura-pura kalah, lalu saya pulang. Jadi mereka akan menganggap bahwa masalah selesai, padahal belum selesai. Jadi kita pasang strategi supaya kita tidak terlalu capek gitu. Nah, jadi tempat-tempat usaha kita memang terkadang gangguannya tuh penghuni di situ. Nah, kalau kita bilang penghuni di situ, memang mereka makhluk gaib dan kita makhluk nyata, maka kita akan menempati tempat-tempat nyata. Seperti batu-batu begini ya, ini memang hak manusia, meskipun mereka bisa tinggal di tempat seperti ini, di batu ini. Tapi yang lebih berhak adalah ya kita, karena batu ini ada di alam kita. Nah, seharusnya bangsa jin itu yang ada di alam jin, bukan di alam kita. Bangsa jinnya di alam gaib. Jadi ya tetap aja kita yang menang. Karena dunia ini dunia nyata, dunia manusia, alam dunia, bukan alam gaib. Bangsa jin ya harusnya di alam gaib, bukan di alam kita. Gitu. Nah, sekarang semuanya sudah merata. Sudah selesai. Ya. Jadi menurut kamu? Menunggu aba-aba dariku untuk menghancurkan kerajaan Keraput itu. Kau maunya kapan? Sebagai ucapan terima kasihku, aku berikan aba-aba dari. Udah pasti kalah. Saya cuman minta kamu langsung tinggalkan tempat itu dan sama kerajaan yang ada di situ suruh pindah semua. Kecuali yang satu itu biarkan karena mereka nggak ganggu manusia. Kenapa tidak yang satu itu? Kan nggak mengganggu manusia. Mereka dari dulu diam, nggak pernah ganggu manusia. Cuman kamu dan yang lain yang ganggu manusia.
Ya, baiklah. Karena aku sudah berjanji kepadamu, aku akan tepati. Sekarang aku beri kamu wewenang untuk melakukan aba-aba terhadap para prajuritku itu. Gitu. Kapanpun kau mau, mereka akan siap. Setelah itu, kami semua akan meninggalkan tempat itu setelah mengalahkan raja itu. Tapi ingat, Apa? Raja Kera Putih itu hanya milikku. Tidak boleh kau ganggu. Hanya aku yang harus mengalahkan Raja Kera Putih itu. Iya sih, syukurlah kalau gitu, nggak capek ngapain. Syukur. Karena jika melalui tanganmu, aku tidak akan dikenal oleh raja-raja yang lain. Oh aku ya, tidak ya, bisa ya. membuktikan kepada raja yang lain. Ah, pintar itu, kamu udah pintar sekarang, udah bisa berpikir. Ya udah, saya serahkan semuanya. Sok, saya mah nggak mau ikut ke sana. Baiklah, sekarang juga. Tapi aku tidak bisa. Tidak meninggalkan tubuh ini. Tinggalin tubuh ini udah, sok keluar, bereskan urusanmu. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Aku akan ingat janjiku. Iya. Tapi sebelum aku meninggalkan tempat itu, aku menitip sebuah pesan kepadamu. Apa? Terdapat sebuah mustika di tempat batu bekas kerajaanku itu. Ambil olehmu. Jangan sampai mustika itu jatuh kepada yang lain. Karena jika tidak, pasti kedepannya tempat itu akan tidak stabil lagi. Mustika apa itu? Itu mustika yang datangnya dari pantai, yang telah ditanamkan di tempat itu. Oleh? Oleh Nyi Blorong, untuk memberikan sumber kekuatan kepada kerajaanku itu. Dulunya? Iya. Teman kamu Nyi Blorong itu? Dulu aku memang pengikutnya sebelum aku mempunyai kerajaan sendiri. Aku selalu mengikutinya kemanapun mereka pergi. Sekarang udah enggak? Sekarang setelah aku mendirikan kerajaanku sendiri, aku tidak mengikutinya lagi. Aku berdiri sendiri, berjalan sendiri. Ya jangan. Dia musuh saya soalnya. Makanya dari itu banyak yang mengincar mustika itu. Ambil olehmu. Terserah kamu mau menghancurkan atau apapun itu caranya. Aku tidak peduli lagi. Karena aku sekarang ingin mengalahkan dan mengambil mustika kerajaan Kera Putih itu. Ataupun mahkotanya itu untuk membuktikan kepada para raja yang lain. Iya, bagus. Ya udah. Ya udah sok, silahkan kerjakan. Ya, aku pamit. Iya, mangga. Terima kasih banyak, wahai manusia. Ya, sama-sama. Namamu siapa? Aku apa ya namanya? Mangkasjan. Mangkasjan. Baiklah, terima kasih Mangkasjan. Akan kuukir namamu nanti di kerajaan baruku, Mangkasjan. Kerajaan Mangkasjan. Ya bagus. Aduh, Mangkasjan. iya. Manusia, bukan manusia. Mangkasjan. Nanti aku pikirkan lagi lah. Iya, sok. Aku pamit lagi. Ya, bikin kerajaan Mangkasjan ya. Ya udah. Pamit. Nah, jadi gini ya. Kerajaan dia ternyata dulunya di apa namanya, di backingnya sama Nyi Blorong ternyata ya. Karena terbukti dengan adanya mustika dari Nyi Blorong. Nah, tapi akhirnya tidak bisa mengalahkan kerajaan Siluman Kera itu. Nah, Siluman Kera ini memang di atas rata-rata, kemampuannya Siluman Kera ini di atas rata-rata, dan kesaktiannya lumayan cukup kuat ya. Ya, karena di atas rata-rata, jadi Siluman Kera ini dimanapun berada mereka mudah menguasai wilayah. Jadi hampir semua Siluman Kera memang kekuatannya di atas rata-rata. Hampir semua Siluman Kera
kekuatannya di atas rata-rata. Nah, jadi mereka mudah mendirikan kerajaan dimanapun. Mereka selalu menjadi alfa gitu, menjadi yang terdepan ketika mereka pindah ke tempat baru sekalipun. Nah, dan itu menjadi PR. Nah, kalau kita sembrono, ya, maka akan berbalik. Nah, jadi saat memproses, menetralkan lokasi, membersihkan lokasi, itu harus betul-betul dipikirkan. Nah, ini buat alumni-alumni kesepuhan ya. Ketika setelah belajar ilmu kesepuhan itu harus mempertimbangkan ketika kita mau praktek. Dipertimbangkan apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan informasi itu, maka pertimbangkan dengan baik-baik. Jangan sembrono, karena bisa berbalik ke kita. Jadi kita harus pasang strategi yang teraman gitu. Salah satu contoh ini strategi saya, jadi kita bantu yang satu untuk mengusir yang lain. Jadi nggak perlu kita yang terjun, biarkan mereka yang mengusir gitu. Tapi yang ini kita berikan kemampuan lalu mereka pergi juga. Nah, jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Dia yang disuruh oleh kita, kita tambah kemampuan, lalu nanti yang diusir oleh dia juga, bukan oleh kita ngusirnya. Itu meminimalisir permusuhan gitu. Nah, jadi di dalam ilmu kesepuhan itu juga harus memakai akal dan pikiran ya, strategi. Nah, ini kaitan dengan ilmu kesepuhan juga, strategi seperti ini harus bisa. Dan ilmu siluman kera ini memang di atas rata-rata dimanapun mereka berada. Dan siluman ular ya, di atas rata-rata. Makanya yang dominan siluman kera, lalu siluman ular. Itu anak buahnya Blorong tadi ternyata si Kupret, jin ketombe ini. Nah, jadi ketika membersihkan lokasi-lokasi tertentu, kita harus memperhitungkan baik-baik supaya kita aman ya, supaya nggak berbalik ke kita. Nah, ini untuk alumni kesepuhan gitu. Dan sekalian informasi untuk alumni kesepuhan, untuk yang belajar lebih bagusnya sekalian syuting, karena saat syuting itu banyak pengalaman yang betul-betul dialami dan dirasakan. Kalau nggak ikut syuting, tidak ada yang dirasakan, tidak merasakan langsung. Jadi kalau Anda ingin tahu seperti apa mereka-mereka yang ada di YouTube, maka Anda harus di-syuting dulu. Kalau Anda syuting, nanti Anda merasakan ternyata mereka-mereka yang ada di YouTube itu seperti itu. Nah, jawabannya ya saat syuting. Kalau nggak syuting, nggak ada jawaban. Nah, ini untuk orang yang belajar kesepuhan ya. Karena sekarang yang belajar kesepuhan tuh hampir setiap hari ada, tetapi ada yang nggak mau di-syuting. Nah, bedanya apa? Kalau saudara nggak mau di-syuting, saudara nggak mengalami yang saudara lihat tuh. Banyak kan konten-konten mistik yang ada di YouTube, banyak sekali. Saudara nggak bisa merasakan langsung kalau nggak syuting. Gitu. Itu perbedaannya, tidak bisa merasakan langsung saat Anda tidak syuting. Perbedaannya itu aja. Nah, jadi kalau mau belajar ilmu kesepuhan, syaratnya Anda bisa baca Quran. Itu dulu, dan sudah menikah ya. Nah, tinggal datang nanti konsultasi ke sini, ada biaya pendidikan gitu. Nanti tinggal konsultasi aja. Nah, kalau mau berobat datangnya hari Senin sampai Jumat, datangnya jam 8 pagi sudah di sini ya. Sok silahkan, nanti saya bantu. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Gitu. Itu aja dulu mungkin, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah selalu standby nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Masih dalam suasana lebaran, semoga sehat selalu saudara semua dimanapun berada. Dan mohon maaf jika kemarin banyak yang datang ke sini tapi tidak bertemu ya. Jadwalnya ingat hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Nah, gitu. Jauh-jauh mau ke sini, mau berobat, ternyata nggak ketemu, kan kasihan sayanya. Saya merasa nggak enak juga jadinya. Jam 8 pagi sudah di sini, Senin sampai Jumat ya. Gitu. Kita kemana dulu ya? Soalnya si jin ketombe tadi malah riuh sendiri dia. Yaudah, selamat ngopi dulu.